Puji nama Tuhan. Kita masuk lagi dalam masih bulan Juni. Kita belajar tentang exalting the lowly. Katakan kanan kirinya, kita belajar hari ini exalting the lowly. Katakan salami kanan kiri. Hey, kita belajar exalting the lowly. Amin. Amin. Iya, kita buka ayatnya. Ya, di layar kita buka. Exalting the lowly, nyanyian Maria, Lukas 1, 50-55. Ya, Tuhan meninggikan yang rendah dengan kerajaan yang sungsang. Kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. Lukas 1, 50-55, ayat 50 sama-sama, 1, 2, 3. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 52, ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat 54, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Pada waktu nyanyian ini dinyanyikan oleh Maria dengan tuntunan Roh Kudus, bangsa Israel itu sudah dijajah dengan begitu lama, saudara. Dijajah ya, bangsa Israel dijajah Babel 70 tahun dari tahun 600 sebelum Masehi ya. Kemudian dijajah Persia tahun 207 tahun, hampir 300 sudah ya. Kemudian dijajah Yunani ya, 135 tahun ya. Kemudian sempat bebas pemberontakan Makabe sampai tahun 63, kemudian masuk kepada penjajahan Roma. Jadi waktu Maria menyanyikan itu, bangsa Israel sudah dijajah bertahun-tahun, ditindas dengan begitu luar biasa oleh penjajah, saudara. Disemena-menakan dengan ketidakadilan. Tetapi ketika Maria menyanyikan nyanyian ini, dia memperkenalkan suatu kerajaan yang baru. Kerajaan yang berkebalikan. Kerajaan ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang menindas kerajaan bangsa Israel selama ini. Berbeda. Ada kata-kata ini, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, kemudian dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kerajaan ini berkebalikan dengan cara dunia, cara kerajaan dunia beroperasi Tuhan. Kerajaan ini mengangkat orang-orang yang rendah. Katakan amin. Katakan amin. Next. Apa yang terjadi ya? Ini satu kisah ya, ketika Tuhan merendahkan orang-orang berkuasa ya. Pada satu itu kita akan lihat di Daniel 4 di sini. Di Daniel 4 ini diceritakan Nebukadnezar itu raja yang begitu berkuasa, saudara. Begitu dahsyat berkuasa. Pada saat itu dia bermimpi, ketika dia tidur ada suatu pohon ya yang tumbuh dari tanah sampai tinggi menjulang sampai ke langit ya. Di situ ada burung-burung bersarang, ada binatang-binatang menumpang di situ dan banyak orang menikmati berkat dari pohon itu. Tapi turunlah seorang penjaga, seorang yang kudus untuk menebang pohon itu. Raja Nebukadnezar panggil seluruh raja-raja, ahli-ahli bijaksana, ahli-ahli mimpi, ahli nujum. Coba artikan ini. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kemudian dipanggil Daniel. Daniel, kamu tahu nggak arti ini? Aku bermimpi seperti ini. Daniel ketakutan. Mau ngartikan tuh ketakutan, gemeter dia. Kiranya dijauhkan arti ini kepada Tuanku ya Raja. Tetapi tetap diartikan. Pohon itu adalah kerajaan Babel, kerajaan Tuanku. Pada satu ketika Raja Tuhanku akan dihalau dari kerajaan dan akan diberikan hati seorang binatang. Dia berkelakuan seperti binatang, makan rumput dan pergi ke padang. Apa yang terjadi ternyata diartikan, oke. Setahun kemudian, 12 bulan kemudian terjadi, saudara. Nebukadnezar jalan-jalan di atas soto dan berkata, lihat itu kota Babel yang luar biasa. Bukankah kekuatanku yang membangunnya? Bukankah kebesaranku yang membangunnya? Tiba-tiba tuh, dia kehilangan kewarasan.
Dia berlaku seperti sapi, makan rumput dan pergi ke padang. Ya, dibiarkan seperti itu sampai dia mengakui Raja Sorga lah yang punya kuasa, yang menurunkan orang-orang yang tinggi kepada kerendahan. Kita baca ya dari Daniel 4:30-32. 1, 2, 3. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaanku, kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31, raja belum habis bicara, ketika suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Karena kesombongannya, ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan di antara binatang-binatang di padang, kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepadanya siapa yang dikehendakinya. Katakan amin. Amin. Di atas segala pemerintahan di dunia ada Raja Sorga yang berkuasa, saudara. Ada kuasa yang tertinggi, katakan amin. Dan dia berkuasa merendahkan orang-orang sombong. Next. Tetapi kerajaan yang sungsang itu bukan hanya merendahkan orang-orang sombong, orang-orang berkuasa, tapi kerajaan yang sungsang itu meninggikan orang-orang yang rendah. Contohnya adalah Daud, saudara. Dia anak penggembala, saudara. Ya, ketika Nabi Samuel datang ke Isai, bapaknya, dia tidak diperhitungkan. Ya, tidak dianggap untuk bisa menjadi raja. Tapi Tuhan mengangkatnya, saudara. Dari penggembala kambing domba. Amin. Kemudian apa, saudara? Yusuf, anak seorang gembala juga, saudara. Dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, sebagai budak gitu. Kemudian apa? Difitnah oleh Potifar, dijebloskan ke penjara, sempat dilupakan teman-temannya. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, diangkat Tuhan menjadi apa? Perdana Menteri Mesir. Amin. Amin. Yang terakhir apa, saudara? Ruth. Ruth ini perempuan Moab, saudara, bukan orang Israel. Janda, ya, suaminya mati. Ketika hendak berpisah, dia tidak mau berpisah dengan Naomi. Dia bilang bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Dia ikut, saudara. Di tengah kelaparan, saudara. Apa yang terjadi? Ketika dia ikut, dia lihat ada Boas. Dia melayani Boas. Dia diangkat Boas menjadi istrinya. Kemudian apa? Ruth dicatat sebagai garis keturunan Yesus Kristus. Amin. Ada lagi, saudara. Tanda tanya. Siapa itu? Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah. Exalting the lowly. Siapa itu? Saya, katakan. Tunjuk kanan kirinya, itu kamu. Tuhan mengangkat engkau dari lumpur dosa, dari keterikatan, dari tidak pengharapan. Mengangkat engkau menjadi anak kerajaan Allah. Anak yang maha tinggi. Anak raja-raja, anak raja di sorga. Amin. Itu kita, saudara. Itu kita. Tuhan mengangkat kita menjadi anak kerajaan. Wow, luar biasa. Amin. Next. Nah, ini inti dari apa yang menjadi perenungan kita hari ini. Mari kita baca Filipi 2, 5-11, saudara. Pikiran dan perasaannya. Kita baca ya, kita masukkan firman Tuhan ini dalam perenungan kita. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Ini ada sesuatu yang menjadi rahasia besar dari tempat yang maha tinggi. Ada sesuatu yang rahasia besar. Tuhan itu adalah Alfa. Sebelum segala sesuatu ada yang ada yaitu Tuhan. Amin. Dia adalah prima causa. Penyebab segala sesuatu, saudara. Tidak ada yang lain. Hanya dia satu-satunya pencipta. Yang maha tinggi hanya dia. Yang paling tinggi dari segala sesuatu. Hanya dia. Sebelum ada malaikat, ada singgasana. Hanya ada dia yang paling tinggi. Maha mulia, pencipta semesta. Dia prima causa. Dia ada alfa dan omega. Apa yang kita bisa lihat di sini adalah, saudara, posisi yang begitu tinggi. Tapi dia punya pondasi yang menambang dia itu karakter dia yang begitu mau merendahkan diri, saudara. Begitu tinggi, tapi ditopang dengan kerendahan hati yang begitu dalam, saudara. Amin. Itu Tuhan kita. Itu sebuah rahasia. Di tempat yang maha tinggi ada hati yang begitu dalam mau merendahkan diri. Begitu luar biasa merendahkan diri. Itu karakter dari Tuhan kita, saudara. Itu sebuah rahasia keindahan. Di tempat yang maha tinggi, hatinya begitu dalam mau merendahkan diri. Itu Tuhanmu dan Tuhanku, saudara. Katakan amin. Amin. Apa yang jadi kerinduan Tuhan bagi kita? Kita serupa dengan dia. Tahu saudara, kerinduan Tuhan adalah mengangkat kita. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Ulangan 28, katakan amin. Setiap perkara kecil akan diberikan perkara besar. Kita akan naik, engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi engkau harus terus bisa dipercaya, saudara. Engkau terus diangkat naik. Tapi hatimu, karaktermu harus tetap turun, saudara. Yohanes bilang, aku harus apa? Makin kecil supaya engkau makin besar. Ini ada paradoks, saudara. Tuhan rindu sekali mengangkat kita tinggi, mengangkat kita menjadi pengaruh yang luar biasa, memberkati hidup kita. Tetapi kebalikannya, hati kita harus semakin rendah, semakin bergantung, semakin tidak mengingini keinginan kita, mengingini keinginan Tuhan, semakin hamba, saudara. Wah, luar biasa rahasia ini. Ini rahasia besar, saudara. Kerinduan Tuhan. Dia mau kita seperti dia. Menjadi orang-orang naik, diangkat Tuhan, tapi punya karakter seperti dia. Merendahkan diri begitu rupa. Ada beberapa ayat, saudara, di Alkitab itu diulang sampai 3 kali. Ya. Orang benar hidup oleh iman itu diulang sampai 3 kali. Habakuk, di Roma, dan di Galatia. Ada satu lagi, saudara. Ayat firman Tuhan itu diulang sampai 3 kali. Dalam kitab-kitab yang berbeda. Ini, ya. God resist the proud, but give grace to the humble. Itu diulang dari kitab Amsal, 1 Petrus dan Yakobus. God resist the proud, but give grace to the humble. Ulangi kata-kata saya, 1, 2, 3. God resist the proud, but give grace to the humble. Tuhan itu menentang orang congkak, tapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Siapa yang mau terima kasih karunia? Siapa yang terima? God give grace to the humble. Memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Humble yourself. Amin. Rendahkan dirimu, saudara. Amin. Kita akan dibawa Tuhan naik, tapi humble yourself. Humble yourself. Ini kuncinya, saudara. Humble yourself. God give the grace to the humble. Katakan amin. Next. Ini menjadi kunci kebangunan rohani, saudara. Segala kemuliaan Tuhan, segala kuasa anugerahnya sudah diberikan kepada kita, di dalam kita. Itu seperti terperangkap di dalam kedagingan kita. Terperangkap. Dia ingin keluar, saudara, tapi dia butuh menembus cangkang benih itu. Kita baca ya, 1 Yohanes 3 ayat 9 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus hidup di dalam aku.
Yohanes 15:4-5, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Apa saudara rahasia kebangunan rohani? Kebangunan rohani adalah kehidupan Kristus yang terus terpancar keluar dari dalam kita, mengalir ke hidup kita, mengalir ke sekitar kita, bahkan ke bangsa-bangsa. Itulah kebangunan rohani, saudara. Kehidupan Kristus yang terus mengalir dari dalam kita, mengalir keluar. Tapi dia sedang terperangkap di dalam apa? Di dalam kedagingan, di dalam ego. Di dalam karakter kita yang buruk, dalam cara pikir kita yang salah, kepercayaan kita yang salah, terperangkap tidak bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Humble yourself, rendahkan, saudara. Ratapi ketidaksempurnaan kita, bertobat sungguh-sungguh. Amin. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubah. Ini saudara kuncinya, saudara. Benih itu ada, kuasa kemuliaan itu sudah ada. Katakan amin. Sudah ada di dalam kita. Semua yang sudah Tuhan perlu kerjakan, sudah Tuhan kerjakan dan dia berikan di dalam kita, di dalam roh kita. Katakan amin. Itu sudah ada. Tapi terperangkap dalam cara pikir kita yang salah, dalam kedagingan, dalam karakter kita. Itu yang harus kita singkirkan, tanggalkan supaya kehidupan itu mengalir keluar. Katakan amin. Ini kebangunan rohani, saudara. Kalau saudara bisa buat semua cangkang benih saudara itu terbuka, mengalir benih itu, mengalir kuasa itu, dan tanda-tanda ajaib menyertai hikmat berkuasa, itu sudah ada di dalam kita. Katakan amin. Katakan itu sudah ada dalam kita. Yes, itu sudah ada. Kuasa itu sudah ada, kelimpahan itu sudah ada, hikmat itu sudah ada. Amin. Benih itu butuh keluar. Kita harus merendahkan diri, meratapi hidup kita, segala kedagingan kita tanggalkan, segala benih itu memancar, bertumbuh keluar, saudara. Dan kebangunan rohani akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu sudah ada di dalam kita. Kita tinggal keluarkan, sinkronkan pikiran kita, cara pikir kita, kehidupan kita, karakter sesuai firman Tuhan. Maka benih, aliran-aliran kehidupan itu akan mengalir, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Jika kamu percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya kan mengalir keluar airan kehidupan, saudara. Amin, saudara. Saudara, kita akan mengalami kebangunan rohani. Kita akan mengalami kebangunan rohani. Kita akan tanggalkan kedagingan kita. Kita akan sinkronkan pikiran kita, akan hidup seperti Kristus hidup. Dan kehidupan itu akan terpancar keluar. Amin. Amin. Next. Saudara, ketika kita mengakui Tuhan akan seperti terang dalam hidup kita. Tuhan akan menyinari hidup kita. Tuhan akan berikan, kamu salah di sini. Kamu perlu bertobat di sini. Kamu masih pahit sama dia. Kamu datangi dia minta ampun, bertobat. Kamu masih belum benar, kamu masih malas di sini. Tuhan akan menerangi kita dan kita akan mengakui dan kita akan bertobat sungguh-sungguh. Dan kita akan sama-sama mengalami terang Tuhan. Terang Tuhan melalui firman, melalui pembacaan firman kita, melalui Roh Kudusnya. Tetapi terang Tuhan juga melalui saudara seiman kita. Teguran-teguran itu akan datang seperti terang dalam itu. Ditegur oleh saudara seiman. Digesek oleh saudara seiman. Dan kita akan terus Tuhan berkata, Tuhan aku mau bertaubat. Aku mau menanggalkan kedaginganku. 1 Yohanes 1 ayat 7. Hidup dalam terang, saling mengaku dosa, meratapi dosa, saling mendoakan, cara merendahkan diri. 1 Yohanes 1 ayat 7 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia yang dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Ada darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Katakan amin. Yakobus 8-10, mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Ini bicara kita sedang merendahkan diri, saudara. Tahirkanlah tanganmu. Melihat refleksi ke dalam diri kita. Hai kamu orang-orang berdosa. Tuhan akan sinari kita, saudara. Sucikanlah hatimu. Hai kamu orang yang mendua hati. Sering kita tidak percaya sama Tuhan.
Ngaku-ngaku percaya, tapi tidak percaya. Khawatir terus. Mendua hati. Suruh bertaubat, saudara. Sadarilah kemalanganmu. Malang, Tuhan. Tahun-tahunku Tuhan, kalau bisa lebih berbuah lagi Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau berbuah bagi Tuhan? Amin. Angkat tangannya. Mari ratapi ketidakberbuahan kita. Mari berbuah lebat. Amin. Amin. Sadari kemalanganmu, berduka cita. Ya, saudara, jangan hari-hari tanpa ada buah, tanpa memberitakan Injil, tanpa bersaksi. Saudara, enak-enak aja hidup. Sadari kesempatan untuk berbuah lebat bagi Tuhan. Jangan mau biasa-biasa. Amin. Amin. Rendahkanlah dirimu. Hendaklah tertawamu ganti ratap. Kamu ganti ratap. Sukacitamu dengan duka cita. Ratapi, saudara. Kalau kita perlu berbuah lebih lagi, bertobat lebih lagi, ratapi. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, tilik aku, bawa bersihkan aku Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita akan dibawa Tuhan naik ketika kita merendahkan diri. Next. Ini saudara, ayat yang jelas sekali. Kita baca aja ya, kepekaan relasional dan sosial. Matius 25 ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengikuti aku. Mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan. Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Kapan itu Tuhan? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Kapan? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Katakan amin. Amin. Saudara, mari pekakan hati kita. Lihat kanan kiri kita. Berbuat baik. Amin. Di gereja ini ada pelayanan penjara, saudara. Ada kas diakonia. Kalau saudara perlu menghemat, tidak makan di luar untuk menabur, lakukan saudara. Lakukan sesuatu untuk saudara kita ini. Tuhan suka mengangkat mereka. Tuhan rindu terus mengangkat mereka. Lewat siapa? Lewat kita saudara. Buat gereja ini gereja yang bergerak pada orang-orang miskin. Katakan amin. Gereja yang bergerak pada orang-orang hina. Caranya apa? Mari saudara mendukung pelayanan diakonia. Menabur di penjara. Bawa berkat buat orang-orang miskin. Kita harus peka kepada sosial relasi kita saudara. Amin, katakan amin. Oke, next. Ini terakhir saudara, saya mau tutup ini bersaksi. Saudara, oleh anugerah Tuhan, ini kisah sebagian masih single ya. Tahun 2012 saya pelayanan ke Sumba saudara. Ada pelayanan KKR kecil-kecilan tahun 2012 itu. Ada seorang anak, saya taunya belakangan. Ini foto baru saya sadari kemudian ya. Di satu anak itu ada seorang anak yang baju oranye, kelihatannya baju oranye, namanya Lazarus ya. Dia pada saat itu kelas 6 SD dan dia lahir baru, menerima pemberitaan Injil dan bertobat lahir baru tahun 2012. Waktu berlangsung ya, saya terus beraktivitas ya, gak kenal dia secara pribadi. Tiba-tiba ada seorang anak rohani bilang, Bang ini ada anak yang potensi, yuk kita dukung kuliahkan. Kita bawa dia satu rumah dengan saya saudara. Hidup bersama ya, kuliah di kampus negeri saudara, Poltek Balikpapan. Dari anak petani biasa, tahu ya daerah Sumba, cukup terpencil saudara. Satu rumah dengan saya, saat teduh bareng, cuci pakaian bareng, makan bareng, bersihkan rumah. Sehari-hari bareng saudara, hidup bersama. Bukan hanya keadaannya, pola pikirnya mulai diubah.
Firman Tuhan mulai masuk, dia mulai mengerti kebenaran. Dia jadi ketua PMK saudara di kampusnya. Anak daerah, ketua PMK di kota Balikpapan pada saat itu. 4 tahun berlangsung saudara, wisuda 2012. Kebetulan saya sih sudah menikah. Ya, ada Kak Dona situ dan saat ini dia menjadi berkat besar buat keluarga, buat di tempat di Sumba. Amin. Dari kondisi yang begitu rendah, dibawa Tuhan naik. Bahkan jadi berkat besar. Amin. Amin. S1 saudara. Dari anak yang tidak punya kemungkinan untuk bisa menembus itu. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia bisa. Waktu itu saya bawa dia misi ke Kalimantan Barat. Daerahnya Cemakda itu. Ke kota Mempawah. Saya dijadwalkan sharing firman Tuhan di penjara Mempawah. Tahun 2023. Pada saat itu. Tapi satu Muharram, orang dari Muslim lakukan acara juga besar-besaran. Jadi kami di cancel. Saya di cancel saudara, aduh jauh-jauh dari Jakarta ini. Bengong di sini gitu saudara. Terus teman saya bilang, yuk kita ke panti ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Masuk ke saudara, dak-dakan saudara. Kami mau melayani, oh silakan katanya. Panti ODGJ saudara, tahu sendiri saudara. Dia ngadap mana, ibadah ngadap mana saudara ya. Tahu sendiri saudara, shalom dia dongong, dia liatin kita gitu ya. Aduh Tuhan ya, sudah cancel ODGJ saudara, aduh Tuhan gitu ya. Tapi saya tetap melayani saudara. Melayani ya, kita seperti menabur angin saudara. Nggak dianggap gitu, semua main sendiri saudara. Tapi saya dengan anak Roni saya bilang, dekati seseorang. Dari muka-muka orang Kalbar, ini ada satu yang aneh nih. Kayaknya ini orang timur ini. Tapi ini kan ODGJ, mana bisa bicara sama dia. Ditanya, namamu siapa? Enggak jawab sudah. Hah? Ditanya, siapa kamu? Enggak jawab. Tiba-tiba teman saya punya ide, dikasih Roh Kudus. Tanya dalam bahasa Sumba. Ditanya dalam bahasa Sumba. Jawab sudah. Jawab balik dalam bahasa Sumba. Loh, kok bisa kamu tahu kok bahasa Sumba gitu? Terus kamu di sini kenapa? Dipakai bahasa Sumba. Ditanya lagi pakai bahasa Sumba, jawab pakai bahasa Sumba. Ternyata saudara, ini menghancurkan hati saudara. 15 tahun yang lalu dia di Malaysia, kerja sawit, disiksa saudara. Disiksa di kerja sawit. Tidak dikasih makan, disiksa. Dia lari saudara. Dia lari, 3 hari 3 malam dia sampai ke kota Mempawah saudara. Tidur di jalan, minum air hujan. Ya. Ditemukan orang, ditaruh di panti ODGJ. Udah stres berat, menderita di jalan-jalan, dibawa saudara. Terus teman saya dengar cerita itu, kamu kampungnya di mana? Saya orang Sumba. Disebut satu nama, saudara. Diketahui, itu saya tahu tempat itu. Siapa nama bapakmu? Disebut. Oke. Tiba-tiba teman saya dikasih hikmat apa? Di foto ini saya belah kanan, ini baju hitam ini. Diposting lah di Facebook Flobamora. Siapa yang tahu Flobamora? Itu Facebook orang-orang timur sudah. Ada nggak yang kenal ini? Dia tinggal di sini, di kampung ini. Viral saudara. Anak ini sudah dianggap sudah mati. 15 tahun lalu, tidak tahu kabarnya. Ada kuburannya saudara. Ada kuburannya. Dari satu Facebook itu kita bertukar handphone. Dia kenal oleh orang tuanya dihubungkan. Dikenal sama kakaknya. Dua orang tuanya sudah meninggal saudara. Video call saudara. Tangis-tangisan saudara. Menjerit-jerit. Saya sukar menggambarkan tangisannya. Mama sudah mati, papa kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Wow. Viral saudara. Ada orang diduga sudah mati, dianggap sudah mati, bangkit kembali. Dari seorang yang melayani di penjara, di cancel, masuk ke ODGJ, merasa Tuhan melayani firman seperti tidak ada nih. Tetapi Tuhan memakai. Ada seorang anak bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur dan kembali kepada rumah. Tuhan itu rindu melakukan ini saudara. Tuhan rindu melakukan ini melalui kita. Buka hati kita.
Ada hal yang ajaib ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang rendah. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya silakan Kare. Haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah, lebih meriah lagi saudara. Saudara diberkati. Thank you, Brother Ricky. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kita, amin. Saya nggak ingin berusaha mengajar saudara, tapi waktu tema ini muncul ya, apa sebenarnya yang Tuhan lagi mau bicara buat kita? Saudara kalau terjemahkan kata exalting the lowly, itu ada dua kata, exalt dan ing. That's a different words, ya. Ada arti yang berbeda. Nah begini, dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 52, ayat ini berkata Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa tadi kan. Tapi Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah. Apa itu rendah saudara? Kata rendah itu memakai kata tapenos. Kata rendah itu punya satu arti adalah suatu kondisi kehidupan atau derajat yang rendah. Karena sebuah keadaan. Tapi gak berhenti di situ, tetapi juga rendah itu artinya adalah posisi orang yang hidupnya dalam tekanan. Dan juga orang yang mengalami hinaan. Hinaan kenapa? Hinaan bukan karena dia berdosa, dia salah. Bukan karena dia dalam keadaan gak layak, tapi orang gak suka. Dia mengalami hinaan. Itulah kata tapenos yang dipakai itu. Dan tapi juga arti yang berikutnya, kata lowly di situ atau rendah di situ adalah orang yang disebut sebagai lowly spirit. Secara spirit, secara roh, dia mengalami sesuatu yang posisi yang paling rendah. Dia tidak punya kemampuan lebih untuk mengaktualisasi dirinya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dia berada dalam posisi yang sangat-sangat di bawah. Tapi lowly di sini kenapa menjadi penting saudara kata lowly ini? Karena begini, karena lowly di sini juga punya arti bahwa seseorang yang dipermalukan dan dibuang jauh. Nah makanya Lukas 1 ayat 52 tadi berkata, Tuhan meninggikan orang yang rendah. Saya tidak tahu saudara ada di posisi yang seperti apa hari ini. Apakah mungkin Anda sedang dalam posisi tertekan, depresi. Mungkin secara strata kehidupan kita jauh dibanding yang lain. So kita dalam keadaan yang sangat rendah hari ini. Tetapi Tuhan bilang begini, dia meninggikan yang rendah. Nah, saya mau kita kembali sedikit dulu ke kisah orang Israel. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang diperbudak oleh Mesir. Kurang lebih 400 tahun. Saudara tahu arti budak ya? Budak itu tidak punya hak dicintai maupun juga mencintai. Budak itu tidak punya hak. Jadi kalau majikannya bilang kamu kesini, saya dalam keadaan kedinginan, dia akan taruh orang itu di bawah, perutnya dibelah dan kemudian dimasukkan kakinya. Untuk menghangatkan dirinya, itu budak. Segitu gak ada nilainya seorang budak. Nah selama 400 tahun, mereka udah gak lagi mengerti tentang bagaimana keberadaan mereka. Mereka betul-betul menjadi sebuah bangsa yang lowly. Mereka menjadi bangsa yang tiap saat berdoa dari tahun ke tahun. Dari satu keturunan kepada keturunan yang berikutnya. Minta apa? Supaya mereka dibebaskan dari perbudakan itu. Makanya kita tahu saudara, dosa itu lebih daripada secara perbuatan. Dosa adalah perbudakan. Nah dia diperbudak dengan begitu luar biasa. Gak paham apa yang harus dikerjakan. Nah bangsa ini berada dalam satu tekanan yang gak gampang. Saudara. Sehingga penyembahan yang mereka bangun adalah penyembahan seperti orang Mesir pada umumnya menyembah. Nah mereka gak mengerti bagaimana mereka harus berjalan dalam hal tersebut. Sampai
satu kali waktu Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8 dibilang begini, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan apa? Umatku. Tolong ditampilkan ayatnya. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, Tuhan mendengar seruan itu. Sehingga mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah yang Tuhan janjikan. Nah, dengar ini. Waktu mereka berada di padang gurun, mereka tidak punya habit tentang bagaimana padang gurun itu ada. Yang mereka punya cuma satu, kebiasaan menyembah di Mesir. So waktu mereka keluar, saudara, menuju tanah perjanjian, mereka harus mengikuti seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Hamba Tuhan yang berbicara di mana Tuhan bicara buat Musa, dan Musa menuntun mereka, dan mereka belajar percaya kepada Tuhan lewat hamba Tuhan ini. Nah, saudara tahu kenapa mereka bersungut-sungut di padang gurun? Simple, karena mereka tidak punya habitnya. Saudara tahu apa itu padang gurun? Padang gurun itu adalah testing ground. Saya ulangi sekali lagi. Padang gurun itu adalah testing ground. Tempat menguji, tempat mengeluarkan kualitas sesungguhnya dari seseorang. Itu sebabnya saya berkata kepada jemaat, dengar, kalau kamu sedang di padang gurun, saya gak akan berdoa untuk kamu keluar dari situ. Karena di padang gurun engkau harus ketemu Tuhan. Amin, saudara. Saudara harus ketemu Tuhan di padang gurun. Enggak banyak orang mau ketemu Tuhan di padang gurun. Sementara padang gurun adalah testing ground. Tuhan mau keluarkan kualitas pengenalan yang dalam dari seseorang. Nah, Tuhan angkat mereka dari lowly itu. Dari bukan cuma lowly, dari lawlessness, ketiadaan hukum. Israel cuma budak waktu mereka belum dapat firman Tuhan. Tapi ketika firman datang, mereka menjadi sebuah bangsa umat pilihan Tuhan. Mereka dipimpin, saudara harus tahu Israel adalah bangsa contoh. Bangsa yang dipimpin oleh firman Tuhan. For the first time sampai hari ini tidak ada bangsa seperti Israel yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka bergerak berdasarkan pewahyuan. Mereka bergerak berdasarkan pesan Tuhan yang datang buat mereka. So dengar baik, mereka gak terbiasa. Karena biasanya mereka menyembah sebuah wujud yang ada. Every single day selama kurang lebih 400 tahun. Mereka menyembah statue, sebuah patung yang mereka sembah. Tapi tiba-tiba mereka harus percaya Tuhan di padang gurun. That's why waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, apa yang terjadi, saudara? Mereka buat patung lembu emas. Saudara tahu kenapa? Karena mereka punya kebutuhan. Dengar ini, manusia punya kebutuhan menyembah. Waktu kebutuhan itu tidak terpenuhi, mereka akan menempuh segala macam cara untuk membuat penyembahan itu terjadi. Either good or bad. Mereka buat itu. Nah, waktu Musa turun, saudara, dia murka melihat itu. Dan Tuhan bilang begini, aku tidak akan menyertai mereka. Karena kalau aku berjalan mereka pasti mati. Tapi lihat, keputusan Tuhan yang absolut itu tiba-tiba bisa berubah karena seorang hamba Tuhan yang mengenal Tuhan. Dia berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih. Amin. Pimpin langkahku
setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Come sing. Nyatakan kemuliaan-Mu, jalanlah. Bangsa ini, saudaraku, dipimpin oleh Tuhan. Tapi dengar, mereka gak punya kebiasaan bagaimana mereka menyembah Tuhan. Yang mereka punya adalah kebiasaan yang dibangun selama berabad-abad. Saudara dengar, kenapa mereka perlu dikeluarkan? Dalam Keluaran pasal yang ke-8, Amplified Bible bilang begini, ayat yang pertama. Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go. Listen to me carefully. Let my people go. Even dalam keadaan yang paling rendah sekalipun, you are the people of God. Tuhan gak pernah lupa, saudara. Let my people go. Ya, so they may serve me. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka, jadi saudara dengar, waktu seseorang diangkat dari keterpurukannya, kenapa orang perlu direndahkan, ditinggikan dari kerendahannya, supaya yang dipulihkan adalah cara ibadah mereka. Ibadahnya, saudara dengar baik. Mari kita cek hari ini, bagaimana ibadah kita. Amen. Bagaimana penyembahan kita. Bukan soal nyanyi. Penyembahan itu bicara ketaatan. Penyembahan itu bicara pengorbanan. Penyembahan itu bicara tentang bagaimana keputusan hidup kita. Gak ada urusan dengan nyanyi. Halo, jangan bangga dengan nyanyi. Karena di luar sana orang gila nyanyi bisa lebih bagus dari kita. Tapi belum tentu dia seorang penyembah. Saya enggak berkata saudara jangan nyanyi. Nyanyilah kalau mengerti esensinya. Tapi bukan ekspresinya yang kita utamakan. Bagaimana keutamaan daripada penyembahan itu. Dan Tuhan bilang ini, so my people go. Why? You need to worship God. Amin. Saudara tahu ya? Dalam posisi paling rendah, Anda gak tahu bagaimana menyembah. So Tuhan perlu angkat. Amin. Dia perlu angkat kita. Saya kalau lihat diri saya, sebelum saya melayani Tuhan, hari ini 28 tahun saya full time. Sebagai hamba Tuhan, sejak saya masuk sekolah Alkitab. Dan saya lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Yang tadinya saya gak mengerti meninggikan Tuhan. Tapi hari ini saya bisa berkata buat saudara, saya mengerti bagaimana meninggikan Tuhan. Kenapa? Testing ground demi testing ground harus dilewati. Supaya engkau melihat Tuhan di padang gurun. Amin. Guys, you need to see God. Saudara perlu melihat Tuhan di mana? Bukan di tempat yang bagus ini, in the wilderness. Karena di situ engkau belajar mengerti kehendak Tuhan. Di situ saudara belajar untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan di tempat lain. Tempat yang kita gak suka. Tempat yang mungkin gini, ekonomimu rendah saat ini. Engkau sedang mengalami kerugian begitu luar biasa. Orang gila tolak kamu. Tapi di tempat itu, kamu akan ketemu Tuhan. Amen. You will see God. And you need to see God. Bukan yang lain. Saudara perlu lihat itu. Makanya waktu bangsa ini keluar, ini yang hilang dari mereka. Kenapa mereka bersungut-sungut? Saudara tahu gak kenapa orang bersungut-sungut? Padahal udah dikeluarkan dari kerendahannya. Habitnya gak punya. Habitnya gak ada. Sesuatu yang dibangun dari dalam itu gak ada. Makanya gini saudara dengar ya. Singing spiritual song doesn't make you spiritual. Saya ulangi.
Nyanyi lagu rohani nggak membuat saudara mendadak dangdut jadi orangnya rohani. Maafkan saya. Karena kerohanian itu bukan atribut. Tapi value yang dari dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ini dia. Makanya gini. Christian worship is not kingdom worship. Beda. Christian worship itu bilang begini. Dia hanya melihat Tuhan untuk kebutuhan dirinya. Tapi kingdom worship, bangsa ini dikeluarkan supaya mereka meninggikan Tuhan. Kan dibilang gini, so let my people go and they serve me. Gak cuma serve, dia bilang worship, beribadah. Jadi mereka dari sesuatu yang gak diperhitungkan, dari cuman budak, memang jumlah mereka makin banyak di Mesir, membuat kekhawatiran. Tapi memang itu cara Tuhan untuk mengeluarkan mereka. Karena gini saudara, budak tidak punya wewenang apapun. Yang kedua, mereka gak punya tanah. Makanya waktu Tuhan pulihkan orang Israel, hal pertama yang Tuhan kasih buat mereka tanah. Betul enggak? Karena tanah itu bicara tempat di mana engkau mengakuisisi sesuatu. So in the kingdom kita belajar, possess the land. Ini dia. Mereka nggak punya, mereka ada di Mesir, mereka numpang di situ. Tapi waktu Tuhan kasih Mesir, Tuhan kasih Kanaan, itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan kasih buat mereka. Nah pada waktu mereka berjalan ke situ, saya mau beritahu buat saudara, kan manusia diciptakan di Eden kan? Untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara. Dari Eden itu muncul 4 sungai kan? Ya luar biasa. Bahkan kekayaan yang Tuhan kasih itu dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14. Saudara bisa baca di rumah bagaimana tentang ekonomi kerajaan Allah ada di situ. Nah dengar baik, mengalirnya dari mana? Dari Eden. Saya mau bilang buat saudara, kenapa manusia ditaruh di Taman Eden disuruh mengusahakan dan memelihara? Itu bicara tentang tata kelola. Apa yang mau dikelola? Hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kelola hubungan saudara dengan Tuhan. Dan itu akan membuat banyak hal yang baik keluar dari hidup saudara. Karena kalau enggak, kita akan berhenti pada satu titik. Oh saya mengasihi diri saya. Saya orang yang rendah, saya gak bisa buat apa-apa. Dan saya bukan siapa-siapa. Tapi waktu Tuhan angkat seseorang saudaraku, dia memberikan hope. Dia memberikan harapan. Nah ini dia. Exalting the lowly. Ing di situ adalah kata aktif kerja. Artinya gini, ini pribadi. Saya ulangi lagi. Ini apa? Pribadi. Jadi waktu Tuhan angkat, dia mau pribadi yang diangkat ini mengerti tujuannya kenapa dia diangkat. Amin, saudaraku. Tujuannya cuma satu, supaya dia kembali menyembah. Siapa yang di-exalt saudara? Tuhan yang mengangkatnya. Ini bukan soal manusia, ini bukan soal siapapun. Tapi bagaimana seseorang itu diangkat untuk mengalami kebenaran kehendak Tuhan. Makanya kata ditinggikan dalam Lukas pasal 1 ayat 52 tadi. Itu mengandung makna gini, to prosperity. Saudara bisa bayangkan Elizabeth yang berpikir sudah tua gak akan mungkin bisa mengandung. Tapi kemudian dia mengandung. Bahkan mengandung bukan hal yang biasa saudaraku. Dia melahirkan seorang anak dan diberi nama Yohanes. Dan kita tahu dia menjadi Yohanes Pembaptis. Zakaria saudara gak percaya di usia tua dia bisa mengandung. Istrinya bisa mengandung gak percaya. Tapi malaikat Gabriel berkata dia akan bisu. Sampai waktu penggenapan itu terjadi. Saudara lihat ini. Ya. Maria enggak pernah berpikir. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya tidak punya nama. Mereka adalah kelihatan orang-orang yang biasa saja. Tapi Tuhan angkat kehidupan mereka. Dari yang biasa tujuannya cuma satu. Untuk mempermuliakan Tuhan. Makanya dalam Mazmur 136, 138 ayat yang ke-6 bilang gini. Tuhan itu tinggi. Namun ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Amplified bilang begini, through the Lord is exalted, He regards the lowly and invites them into His fellowship. Jadi waktu diangkat yang rendah, tujuan cuma satu,
untuk dipanggil bersekutu dengan Tuhan. Jadi dengar, saya dan saudara diangkat dari sesuatu yang gak mungkin. Tujuannya supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah tujuan exalting the lowly. Jadi bukan cuma sekedar saudara kemudian dipulihkan dari keadaan yang sebelumnya. Tetapi Tuhan punya tujuan di balik kenapa Anda diangkat. Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. Dia dikeluarkan, jumlahnya gak sedikit Bapak Ibu Saudara. Jumlahnya banyak. Mereka dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan. Supaya mereka tahu bagaimana menyembah Tuhan. Karena sekali lagi budak tidak punya hak dicintai maupun mencintai. Budak tidak tahu bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. So mereka perlu keluar dari situ. Waktu mereka keluar dari situ, disitulah mereka mulai belajar melihat Tuhan perlahan-lahan lewat sebuah perjalanan kehidupan. Bapak Ibu Saudara dengar, Anda gak bisa kenal Tuhan secara instan. Saudara hanya bisa mengenal Tuhan lewat proses kehidupan. Saudara gak bisa cuma jadi Kristen karena KTP. No, oma saya Kristen, otomatis saya jadi Kristen. Kekristenan adalah sebuah hubungan yang terbangun. Tujuannya cuma satu, untuk Kristus dimuliakan. Ngapain? Hubungan dipulihkan. Nah waktu hubungan dipulihkan, ini yang terjadi. Kehidupan kita menjadi prosper. Bukan cuma prosper, kehidupan kita menjadi dignity. Sebuah bangsa, suatu umat, suatu pribadi yang punya martabat, punya harkat. Dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka memiliki honor, mereka memiliki kehormatan. Dan tidak berhenti di situ juga. Mereka menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah pribadi yang memiliki kebahagiaan. Apa yang hilang dari gereja sekarang saudara? Izinkan saya berkata ini Bu Saudara. Yang hilang dari gereja sekarang adalah kekaguman akan Tuhan. Mereka hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup. Mereka pengen dapat apa yang mereka minta. Mereka pengen sesuatu yang mereka harapkan. Gak salah, saya gak berkata salah. Tapi dengar, kekaguman akan Tuhan itu hilang hari-hari. Mereka udah lupa tujuan kenapa saya diangkat. Lowly, tapenos. Dari pribadi yang gak ngerti apa-apa. Tapi ditinggikan oleh Tuhan. Tujuan cuma satu. Exalting. Exalting, ing-nya, pribadinya. Saya diangkat dari orang yang gak ngerti apa-apa. Saya diangkat untuk apa? Menyembah Tuhan. Yang telah membebaskan saya dari kebodohan masa lalu saya. Yang telah mengangkat saya dari mana? Kegagalan demi kegagalan yang masih sering saya buat. Tapi dia adalah Tuhan yang selalu memberi harapan dan kesempatan demi kesempatan. Dia adalah Tuhan yang berdiri di titik terendah dalam kehidupan saya. Dia adalah Tuhan di titik kritis saya. Dia berdiri buat saya dan dia berkata buat saya, kamu adalah umatku. Let my people go. So they can worship me. Gak ada yang lain. So they can worship me. Makanya penyembahan menjadi sangat penting. Saudara, waktu kita dipulihkan, yang dirubah itu cara ibadah kita. Ibadah kita, saudara. Gak ada yang lain. Ibadah kita. Mari jujur. Kapan mesbah terakhir kita? Karena bagi saya gini, ini pribadi saya. Kalau saya sadar saya adalah lowly, lawlessness, lonely. Dan hari ini Tuhan angkat, bisa melihat banyak hal. Bisa berjumpa dengan saudara, bisa mengerti banyak hal. Saya rasanya berhutang dan gak tahu diri kalau saya gak punya hubungan sama Tuhan. Hanya karena saya fokus pada persoalan, pada permasalahan. Hanya fokus pada tentang penilaian orang. Maka kita akan berhenti sampai di titik itu. Tapi kalau saudara sadar, ternyata not just exalt but exalting. Saya adalah pribadi yang diangkat untuk melakukan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya. Apa itu? Hanya Dia yang layak. Amen. Amen saudara. I feel in my spirit. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekaguman sama Tuhan. Kekudusan-Mu penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam. Amen. Menikmati ada yang duduk di tempat ini, saudara sedang mengalami lowly. Keuanganmu oke, tapi engkau sedang disalah mengerti orang. Ada juga saudara yang mengalami keuanganmu sedang gak baik-baik saja. Tapi ingat, pilihannya cuma satu, worship Him. Saudara pikir waktu mereka keluar dari Mesir masalah mereka selesai? No. Saudara pikir waktu kemudian patung lembu emas dihancurkan masalah mereka selesai? No. Tapi ingat, Tuhan tetap fokus pada tujuannya. So my people serve me. Karena kalau lowly terus saudara dalam perasaan depresi, saudara gak bisa tinggikan Tuhan. Sementara dia mati buat saya dan saudara. Dia tebus kita dari dosa. Dia gak tebus dosamu, karena dosa itu produk kita. Produk yang kita buat. Tuhan gak pernah punya produk dosa. Dia tebus manusia dari dosa. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya apa? Tadi yang disampaikan Pastor Ricky tadi. Supaya keluar semua benih ilahi dari cangkangnya. Supaya keluar semua potensi yang Tuhan sudah taruh. Makanya benih ilahi itu gak mungkin mampu berbuat dosa lagi, kan itu. Tujuannya apa? Let my people go. Bapak Ibu, yuk jujur sama Tuhan. Bila kekaguman itu hilang dari hidup kita, mari kita komit sama Tuhan. Bilang, Lord, I want to exalt you. Amen.